Hasil Piala Asia jadi modal Indonesia di Piala Asia U23 2024. Timnas Indonesia sudah tersingkir di Piala Asia setelah mencetak sejarah lolos ke babak penyisihan. Hasil ini bisa menjadi modal menuju Piala Asia U23 2024. Indonesia kalah 0-4 dari Australia pada babak 16 besar di Stadion Jassim Bin Hamad pada hari Minggu 28 Januari. Kekalahan ini pun lantas mengakhiri kiprah Garuda di pentas Asia. Tapi, mayoritas pemain kemungkinan akan kembali mengisi skuad Garuda Muda yang akan pentas di Piala Asia U23 mulai 15 April mendatang. Sebab skuad timnas Indonesia di Piala Asia kali ini memang diisi oleh pemain-pemain muda dengan rataan usia 22 tahun. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai tim dengan skuad termuda di Piala Asia. Saya berharap kekalahan dari Australia tidak perlu diratapi. Masih ada target prestasi yang harus ditujukan bagi pemain dan juga pelatih. Saya percaya tim U23 bisa masuk 8 besar. Kata Ketum PSSI Erick Thohir dikutip dari laman PSSI. Di Piala Asia U23, timnas Indonesia masuk ke grup A bersama tuan rumah Qatar, Australia dan juga Yordania. Indonesia pun akan memainkan laga pertama melawan tuan rumah Qatar pada 15 April mendatang. Sandy Walsh optimis bekuk Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Bek serba bisa timnas Indonesia, Sandy Walsh berambisi membawa timnya kembali mengalahkan Vietnam di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026, Maret tahun 2024 mendatang. Beberapa hari lalu, timnas Indonesia baru saja sukses mengandaskan Vietnam dengan skor 1-0 dalam laga grup D Piala Asia 2023. Gol kemenangan tim Garuda kala itu dicetak Asnawi Mangkualam lewat eksekusi penalti. Hasil tersebut membuka langkah timnas Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. Tim Garuda melenggang ke fase knockout dengan status 1 dari 4 peringkat 3 terbaik, dengan torehan 3 poin. Pada 16 besar, timnas Indonesia bersua Australia di Jassim Bin Hamad Stadium, Al Rayyan, Minggu tanggal 28 Januari tahun 2024, malam WIB, sempat memberikan perlawanan. Tim Merah Putih akhirnya takluk 0-4 dari Australia. Kekalahan dari Australia membuat timnas Indonesia harus angkat koper dan gagal lolos ke perempat final Piala Asia 2023. Meski harus terhenti, Sandy Walsh merasa bangga dengan pencapaian tim Garuda. Apalagi, timnas Indonesia untuk pertama kalinya lolos ke fase knockout sejak pertama kali tampil di Piala Asia pada 1996. Pencapaian di Piala Asia 2023 memberi kepercayaan diri lebih besar untuk memasuki kualifikasi Piala Dunia. Kami ingin berkompetisi secara reguler di level Asia, meski tidak mudah, ucap Sandy Walsh seperti dilansir media Vietnam, Van Express. Setelah tampil di Piala Asia 2023, timnas Indonesia dinanti pertandingan sengit lainnya yakni laga grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim Merah Putih akan kembali bersua Vietnam pada tanggal 21 Maret mendatang. Kami akan mencoba mengalahkan Vietnam lagi. Namun untuk saat ini, kami akan menikmati pencapaian kami di Piala Asia dan bangga dengan apa yang telah kami lakukan, kata pemain berusia 28 tahun tersebut. Main luar biasa meski tersingkir dari 16 besar. Timnas Indonesia layak mendapat apresiasi besar karena sudah bermain luar biasa meski harus mengakui keunggulan Australia 0-4 dalam laga 16 besar Piala Asia 2023 yang digelar di Jassim Bin Hamad Stadium Al Rayyan pada Minggu 28 Januari 2024 malam waktu Indonesia Barat. Berkat hasil ini, Indonesia pun harus tersingkir dari Piala Asia 2023. Berkat hasil ini, Indonesia pun harus tersingkir dari Piala Asia 2023. Sementara itu, Australia berhak melaju ke babak perempat final untuk berhadapan dengan pemenang laga Arab Saudi versus Korea Selatan. Secara luar biasa, Indonesia langsung berani keluar menyerang begitu laga dimulai. Agresivitas skuad Garuda pun membuat Australia kelabakan di 10 menit pertama jalannya pertandingan.
Sayang keberuntungan tak menaungi Indonesia. Gawang Hernando Ari justru harus bobol di menit ke-12 setelah crossing Jackson Irvine dari sisi kanan berbelok arah usai membentur Elkan Baggett. Setelah tertinggal, Indonesia belum menyerah begitu saja. Hubner, Yakub Sayuri, hingga Marcelino sempat mengancam. Namun belum ada gol yang tercipta dari skuad Garuda. Australia baru bisa melepas shot on target perdana mereka di akhir babak pertama, yang juga berbuah gol Martin Boyle. Memasuki babak kedua, Indonesia tak mampu mengimbangi Australia meski pada akhirnya harus kebobolan 2 gol di menit-menit akhir. Masing-masing dari aksi Craig Goodwin dan Harry Souttar. Australia versus Timnas Indonesia. Penguasaan bola 51-49. Total shot 75, shot in target 41, sepak pojok 51, offside 10, kartu kuning 24, kartu merah 00. Rencana Sinteyong usai Indonesia tersingkir dari Piala Asia. Pelatih Sinteyong mengungkapkan rencananya usai Timnas Indonesia tersingkir dari Piala Asia 2023. Seperti yang diketahui, laju Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 telah terhenti di babak 16 besar. Skuad Garuda harus tumbang dari Australia dengan skor 0-4. Pertandingan tersebut terlaksana di Stadion Jassim bin Hamad Al Royan, Qatar pada Minggu 28 Januari 2024. Setelah laga ini, Sinteyong memberikan selamat kepada Australia yang berhasil melaju ke babak 8 besar. Tak lupa, Sinteyong juga mengucapkan terima kasih kepada para pemain. Menurutnya, semua pemain telah tampil sangat baik. Pertama-tama selamat kepada Australia. Kami belajar banyak dari pertandingan ini. Sejujurnya tentang kinerja tim kami, pertandingan hari ini adalah performa terbaik kami, kata Sinteyong. Lebih lanjut, Sinteyong mengungkapkan target selanjutnya. Target tersebut yakni fokus meraih hasil terbaik di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sebagai informasi, Timnas Indonesia tergabung dalam grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim Merah Putih harus bersaing dengan Irak, Vietnam, dan Filipina. Sejauh ini, Timnas Indonesia sudah melakoni 2 laga. Hasilnya yakni kalah dari Irak 1-5 dan seri ketika melawan Filipina 1-1. Oleh sebab itu, Timnas Indonesia tak boleh kembali kehilangan poin bila ingin menjaga asa lolos ke babak selanjutnya. Target selanjutnya adalah kami ingin menang di kualifikasi Piala Dunia. 2 pertandingan pertama di Irak dan Filipina kita menelan 1 kekalahan dan 1 seri. Jadi di Maret mendatang kami ingin mendapatkan hasil yang bagus, tutur Sinteyong.